Hari ngobrol bersama Bari, seorang stand up comedian yang juga pemotor profesional, setengah dari podcast Pachinko dan pecinta musang. Udah berapa tahun itu bang? Udah lewat lama lewat banget. Ya? Udah ya. Kayak udah solasir gitu. Udah asik solasir. anak sekarang buat solasir. Tapi hubungan lo dengan komunitas musang baik-baik aja gak? Baik-baik aja kalau dibilang baik-baik aja udah baik-baik aja. Nggak ngobrol tuh baik-baik aja kan. Bukber Enggak kan udah selesai di situ ya udah. Musang berhidup masing-masing habis itu udah gitu. Walaupun masih suka dibahas sama anak-anak Ya, komunitas. Anak komunitas muda enggak. Oh enggak. Tapi di Instagram ada aja gitu. Masih ada tuh kalau ada berita-berita soal musang apa, bang, nih bang, masih ada. Kayak lama juga ya ternyata nempelnya ya brandingnya ya. Bari, lo abis ikut tour Abdur? Iya, kemarin tahun lalu tepatnya. Tahun lalu terus Kontras. Kontras, turnya Abdur namanya Kontras. Lu katanya nggak mau naik pesawat. Iya. Karena nggak dikasih first class ya kalau nggak salah. bukan. Kenapa emang pengen naik motor aja karena awalnya ikut turnya Abdur tuh memang kan gue minta, maksudnya minta itu bukan pengen naik poster gitu, ngerti gak sih Bang Radit? Kayak gue ikut aja di tur lu. Nanti gue naik di kota mana? Kayak tiba-tiba naik aja, jadi bukan opener tetap. Sama Abdur malah dijadiin opener tetap. Oh, tadinya mau kayak sekali-sekali deh gitu ya. Iya, kayak misalkan lu di mana sih? Oh, lu ada ke Jogja. Ini mah bisa nih gue naik motor. Ntar gue datang di Dur. Gue naik ya. Tapi ya udah naik kayak mystery guest gitulah gitu. Tapi sering kayak gitu tuh. Gue juga kayak gitu si Rian. Nanti gue naik deh di yang di mana gitu, yang di Depok waktu itu. Niatnya gitu kan buat manas-manasin semangat stand up-nya aja lagi. Sama Abdur enggak, udah sekalian aja. Akhirnya jadi tetap. Dijadi opener tetap. Tapi kenapa gak naik pesawat? Nah, karena kan abis itu dikasih kebebasan milih sama Abdur. Dan gua kan tadinya juga pengen tour, Bang. Pengen tour stand up. Jadi gua anggap motoran dengan Abdur ini, ke turnya Abdur ini bagian dari latihan. Untuk survei, ngukur jalan, ngukur stamina. Gimana rasanya kalau lu motoran jauh habis itu stand up? Karena kan tur gue nanti niatnya begitu. Yang beneran tur tidak pakai pulang. Jadi lo tur yang keliling kan? Pengennya jadi beneran jalan tuh. Sabtu manggung, Minggu misalkan manggung lagi. Kotanya berdekatan, Senin istirahat mungkin. Selasa mulai pindah kota sambil berkonten menuju kota berikutnya sambil bikin film dokumenter pengennya. Tapi itu definisi tur kayak gitu memang. Ya pengennya kayak gitu. Di luar negeri juga gitu stand up comedian. Iya, gua kan memang Amerika banget kan kiblatnya kan. Walaupun mukanya Cina. tapi memang nggak ada yang kayak gitu ya di kita ya. Belum. Kayak gue aja juga bolak-balik. Iya, belum ada. Nah, gue pengen itu dan gue pengen pakai motor rencananya. Dulu banget gue pernah tur tanda tangan buku. Keliling Jawa tuh, dari Jakarta stop di mana itu benar. Pakai bis. Pakai mobil Toyota dulu. Mobilnya si penerbit atau mobil pribadi? Mobil penerbit. Oh iya, berarti kita ikut aja di provide ya. Di provide. Turun di acara pesta buku mana, acara pesta buku mana, nanti kita Gramedia mana. Itu. Tapi yang menarik adalah itu masuk ke memori lo gitu. Iya, ngambil serunya Bang, karena niatnya selain stand up juga bikin film dokumenter kan. Film dokumenter kan semi dokumenter lah, nggak yang dokumenter BTS stand upnya. Nggak cuman BTS stand upnya, tapi lebih ke menceritakan ya perjalanan tuh kayak gimana sih sebenarnya. Dibikin storyline-nya gitu. Udah tahu mau kapan itu project ini? Harusnya tur dulu sebelum spesial Jakarta. Tapi akhirnya dibalik. Kan biasanya kan Jakarta itu final kan kalau anak-anak tur kan. Nah, karena dapat venue-nya agak sulit kan, show gue yang sekarang ini kan, yang berangkat sekarang ini kan di teater kecil. Iya, teater kan kecil tim. Pengajuannya saya dari tahun lalu. Emang tuh susah banget ya? Gue tuh pengen banget main di situ. Itu harus lewat mana sih? Itu ya? Menteng. Kurator. Menteng lurus. Kalau dari sini nggak semuanya dengan motor. Ya kalau dari mobil juga lewat Menteng. Oh iya bener. Tunggu Tani. Nggak itu lewat. Gue nggak tahu Bang Radit. Gue kan yang ngurusin Comika. Iya kan? betul. Ada kuratornya. Pokoknya ada Dewan Kesenian Jakarta lah. Itu Comika semua yang ngurus. Lu ngajuin proposal. Ini show-nya gimana? Lu weekend kali? Memang weekend. Oh iya, mungkin gara-gara itu. Memang weekend. Dan ya penuh. Ngajuinnya dari tahun lalu, baru dapatnya di Januari. Gila. Maksudnya Januari tuh baru dapat keputusan. Oke, lu boleh bikin di situ. Tapi kalau udah oke? Nah, tadinya harusnya ditarik mundur dong. Oke, dapat nih slotnya tanggal 31 Mei. Kalau tarik mundur sebulan sebelum puasa. Nggak ketemu nih waktunya. Wah, mepet nih apa segala macam. Kenapa lo nyalahin puasa?
Bukan itu poinnya, maaf. Bukan maksudnya ketika ditarik mundur bertabrakan pas Bang Radit, jangan sentimen agama dong. Kalau musang masih nggak apa-apa. Ya nggak usah juga. Kita main aman aja kan, kayak lu main aman Bang Radit. Nggak usah tendensi ke sana. Gitu akhirnya ya udah biar jalan, biar nggak ditunda-tunda lagi. Bikin Jakarta dulu aja. Nanti turnya kita diskusikan setelah Jakarta beres, evaluasinya jelas, baru kita plotting. Gitu. Oke, berarti ini lo ngebalik ya. Jadi Jakarta dulu seolah-olah yang closingnya, habis itu baru keliling. Iya, baru jalan. Menurut gua, karena gua termasuk orang yang ngelakuin itu juga, itu seru sih. Tapi lu di Jakarta show-nya lebih dari satu. Iya. Terus emang kenapa? Ya beda, experience-nya juga beda. Oh, beda ya. Kalau gue ngerasanya ya, kalau niatnya anak-anak nutup di Jakarta kan karena biasanya ketika melakukan tour kan pasti dapat banyak cerita aneh-aneh. Itu jadi kayak tambahan-tambahan yang akhirnya dirangkum untuk di Jakarta. Di Jakarta jadi terasa spesialnya Bang Radit. Kalau gua mungkin ngerasanya kayak gitu, niatnya begitu. Oke, ini perjalanan gua dari ini gitu ya. Kan ada pasti di tiap kota mana, tiap perjalanan ada pasti tambahan-tambahan. Mungkin nggak semua, tentu biar nggak molor banget kan. Bener. Tapi serunya lo mulai di Jakarta itu kayak start perjalanan lo kan? Iya, bisa juga gitu. Makanya sebenarnya startnya gitu ya. Secara cerita. Kalau lo pede atau Comika pede, menurut gua, lo start dari Jakarta. So, lo keliling lagi, lo ending di Jakarta juga, Pak. Oh, materi yang sama? Materi sama. Tapi tentu dengan penambahan yang itu. Penambahan yang itu. Penambahan yang setelah. Oh, bener. Wah, keren bener juga sih Bang Radit. Seru kan? Berangkat kali sekarang gue ya? Gue aja deh motoran. Lu kan gak bisa naik motor Bang. Gue lihat bisa jalan. Gue lihat video lu belajar sama Uus. Bisa jalan tapi. Iya betul sih. Tapi bener, lo mulai di Jakarta. Kan teater kecil. Iya. Teater kecil tuh 240. Oh 240. Teater kecil lo mulai. Abis itu lo keliling pakai motor, terus balik lagi di Jakarta lagi. Oh berarti mesti ngajuin lagi. Tapi nggak usah teater kecil tempatnya Pak. Nggak apa-apa ya, bebas bedain apa aja. Bedain ya. Karena kan ininya aja, festifnya aja. Oh iya benar. Perayaannya aja. Benar. Malah bisa menurut gue sekedar di Comika juga bisa. Hanya untuk merayakan aja. Merayakan sudah pulang. Mereka sudah pulang dengan materi baru. Dah, lu stand up-nya Pak. Di atas panggung ada motor lu. Di Comika nggak bisa dong. Comika nggak bisa dinaikin motornya. Lantai 2. Nggak bisa. Nggak bisa lantai 2. Dilipat nggak? Motor bukan dibongkar? Baju. Dibongkar bisa. Bisa kan? Bisa. Bongkar lagi. Tapi loadingnya lama banget. Di mana yang motor bisa masuk ya? Itu teater kecil salah satunya, makanya gue pengen di situ. Oh, lo motornya lo kasih lihat di panggung? Iya kan? Nggak di show 1? Iya dinaikin. Oh. Maksudnya buat jadi bagian display itu kan maksud lu? Iya, tapi dari show 1 udah ada. Udah. Oh, I see. Udah. Di kepala gue show 1 dan seterusnya belum ada, baru di final lo naikin, lo ceritain si motor itu. Oh, ya kan sama aja dari ini anggapannya ini berangkatnya motor pakai motor ini, berangkatnya selesai motor yang sama baru ada ceritanya. Bener. Dan kalau emang buat closing, berarti lo bisa ngumpulin foto, bisa apa? Oh, jadi pembahasan ya. Lo print semua perjalanan lo ceritain satu-satu foto. Nyantai aja, Pak. Iya. Gitu. Kayak itu seru sih. Gue kayaknya akan ceritain ini ke Comika di abis ini. Kenapa harus ceritain ke Maksudnya gue bilang ide ini dari Bang Radit. Okay. Ide ini dari Bang Radit menarik untuk dipertimbangkan dan didiskusikan. Tapi seru nggak? Seru banget Bang Radit. Seru. Iya kebayang jadinya akhirnya show terakhirnya, show yang di Jakartanya lagi, yang berikutnya itu vibes-nya bukan pertunjukan spesial. Iya. Tapi lebih ke perayaan, bener itu. Perayaan. Untuk ngerayain aja. Karena kalau nggak lo ending di mana? Bali. Kan pengennya Jakarta Bali. Jadi tiap provinsi tuh minimal ada satu. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali gitu. Cukup lah kayaknya untuk permulaan lah. Ya tapi kan as an ending lo kan belum pulang. Belum gitu. Pulang sih, benar. Bener ada sih. Rasa itu tuh. Bener sih. Pulang, bener. Itu menarik untuk dipertimbangkan tuh. Iya. Boleh tuh Bang Radit. Oke, jadi nama turnya apa tadi? Berangkat sekarang. Berapa kota tadi? Pengennya sih yang ada di bayangan sama Jakarta berarti 5. Karena tiap provinsi 1 kan. Oh, sampai Bali ya? Iya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Jakarta 5 pengennya. Nah, pas banget gue tuh lagi searching, lagi ngayal soal road trip. Ada satu cerita gue lagi develop soal road trip.
Terus gue pakai ChatGPT buat bantuin bikinin schedule. Oke. Lu tahu nggak? Gue bingung banget gue. Dia bisa sampai tahu harinya. Dia sampai ngasih tahu rekomendasi ini tempat buat dropnya di mana, tidurnya di mana, penginapannya apa. Buset. Gila. Canggih juga sekarang ya? Gila. Lu mau dari coba, kita pakai ya. Lu belum ituin ya? Belum nge-roadmap segitunya. Gue nggak ngerti gue ngobrol sama dia hampir tiap hari gue sama ChatGPT. Lebih banyak sama ChatGPT atau sama Kanisa? ChatGPT. Nih, lo bayangin gak sih anak gue datang, dia punya apa sih namanya lagi gambar-gambar banyak bendera di dunia. Terus dia kasih lihat ke gue. Terus papa yang ini apa? Lo tau gak? Ini apa? Bendera apa? Segitiga 2 biji ditumpuk. Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi tahu? Nggak tahu. Kok dia tahu sih? Nepal. Oh iya Nepal ya. Nah, gue fotoin. Gue tanya ChatGPT. Ini apa? Tuh. Dijelasin. Kok lo tahu sih? Dari? Karena itu pengetahuan deh kayaknya. Gue nggak tahu gue. Iya. Gue di depan anak gue kayak, aduh kak, benar. Bentar papa nggak tahu. Papa tanya teman papa ya. Kan dia nggak tahu konsep AI kan. Iya. Masih nggak ngerti. Hand-drawn version lucu of juga ya apa? Papa tanya temen papa. Ya kan, dia kan nggak tahu. Yang dia lihat cuman ini, yang dia lihat cuman. Iya. Jadi dianggap itu lu lagi chat temen lu. Iya. Nih, tadi dia pamer soal pengetahuan dia kan. Iya. Kita tanya nih, dia tahu nggak nih? Oke. Bendera apa ini? Ini kayak di tengah ada zigzagnya. Oh. Nih. Bahrain. Anjir. Kok lo tahu sih? Nonton bola kali, nonton bola. Kan kemarin Bahrain main di sini. Oh iya. Besok kan lawan Bahrain lagi. Dari Bahrain. Oh iya, bola berarti. Tetap aja dia tahu. Nih, gue nanya, kan si Alen nanya, aduh papa juga nggak tahu lagi nak. Bentar ya, papa tanya teman papa lagi. Tuh foto terus Bahrain, betul. Bahrain. Oke, ini kalau ini Fadil tahu, emang dia layak masuk ke menu sih kayaknya. Okay. Coba ya. Nih, Fadilah. Itu mah Thailand gak sih? Bukan nih. Gak ada yang tahu. Lo tau gak? Bendera apa ini? Bendera apa itu? Tahu nggak? Fadil ya Dil. Bisa Dil. Apa ya bang? Kok kayak mau muntah ya? Iya ya. Iya ekspresinya kayak mikirin mau muntah. Pusing. Terlalu pusing kayaknya. Ekspresi lo kayak mau muntah. Bendera Dil. Atasnya tahu dong pasti. Atasnya gampang. Kanada kan? Kanada. Ini adalah Laos. Oh Laos. Iya jarang juga ya lihat Laos. Gak tau anak gue bener-bener kayak gambar bendera-bendera diiniin. Pak ini apa. Tapi ada beberapa yang dia lupa. Oh tapi dia tahu. Dia menggambar itu tahu dong. Dia sempat tahu. Tapi pas dia ngetes ke gue, dia lupa. ChatGPT, oke? ChatGPT. Ini gue tahu ini dari si Ferry ya. Ferry Irwandi kan suka ngobrol sama ChatGPT. Lo mau ngapain? Tour. On a stand up comedy tour. Ya. Comedy tour. Berapa kota? 4. Di luar Jakarta. Di luar Jakarta apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesia apa? Not including Jakarta. Emang bisa? Bisa bang. Lah? Malah lebih ngerti dia bang. Oh gitu? Kan ChatGPT-nya mau orang sini. Oh. Iya. Bang Chat. Bang Chat. Bang Ji. Gue selalu pakai bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Indonesia bisa. Kayak ngobrol sama kita gitu. Menyesuaikan kan dia. Kok bisa ya? Lah pintar Bang Radit dia mah. Oh berarti gue bisa pakai voice note dong? Bisa. Voice, iya harusnya voice comment juga bisa kok setahu gue. Oh, coba ntar udah nanggung nih soalnya. Iya. Fasilitas ngikutin Jakarta, ends in Bali. Iya. Berapa lama? Apanya? Tournya, the whole tour, sebulan. Karena kan asumsinya 1 minggu 1 misalkan. Each week one show. Ya kan Jawa Barat Sabtu, Jawa Tengah Sabtu. Oke, siap. Muncul nih dia. Kita masukin promnya. Laos. Hah? Enggak kan. Masih yang tadi. Jangan Laos dong. Bahrain boleh Bahrain. Here's a month-long stand-up comedy tour schedule across 4 city Indonesia with one show per week ending in Bali. 4 city. Minggu 1 lo dari Jakarta, abis itu lo ke Surabaya, Pak. Oh, ini kurang spesifik nih berarti. Kan harus naik motor. Oke. Kalau naik motor Bener. nggak bisa tuh loncat-loncat gitu secara rute kota. Jauh. Karena gue dari Jakarta gue harus ke Surabaya 600 km. Lalu gue mundur ke Bandung.
Tapi emang harus spesifik sih ya kalau ChatGPT ya. Bener. Harus detail ya. Bener loh, salah gue tadi nggak ini. Tapi dia ngerti banget gue sekarang. Kan katanya gitu kan Bang Iya. Radit. Dia makin sering ngobrol sama lu, dia makin ngerti cara berpikir lu, cara lu ngasih Bener. komen. Oke, one month stand up comedy tour motorbike route. Wah, beneran One show. udah ada. Bandung dulu. Nah Pak. bener, kalau Bener. secara rute itu paling bener, paling bijak. Venue-nya Trans Convention Center. Trans Convention Center. Yes. Berapa ribu itu? Berapa ribu? Hah? Oke, bilangnya apa? Kapasitas. Oh, kapasitas. Oh, iya. Lama-lama si ChatGPT-nya kayak lu mau show yang apa mana sih? Make the venue capacity 200 lah. PD 100 200 lah. Kalau ini bener bisa kayaknya gue jalan sama GPT aja daripada sama Comika dah. Iya lagi. Tinggal cari orang produksi. Bandung. Siap ya? Ya. Siap. Mulai dari maksimum. Bandung, Jakarta ke Bandung masuk akal Oke, jarak. 200 orang kan? Oke. Week 1 Bandung Love Kitchen kapasitas 150 orang. Masuk akal. Ih, mantep. Masuk akal. Mantep lu kasih Comika. Iya. Jakarta ke Bandung tuh 3 jam, Betul. 150 km. Naik motor 4 jam lah. Lo berangkat lo show-nya jam 8. Jam 8 malam ya, Jam 8. normal, ideal. Lo disaranin stay in Bandung for a few night, explore sama rest. Iya, betul. Dari situ habis itu lo pergi ke Jogja. Oke, Jawa Tengahnya berarti Jogja dia ngasih opsinya. Venue-nya Ruangan Ide Jogja. Kapasitas 200 orang. masuk akal. Anjir. Bagus tapi ruangan IO. Bagus IO Bang Radit. Bener. IO ini. Bener. Bandung Yogyakarta tuh 8 sampai 9 jam, Betul, katanya, 400 betul. kilo. 400 kilo. Betul. Spend the week in Jakarta, enjoy the food Ya. and rest. Abis itu lo ke Surabaya, Pak. Ya, habis itu Jawa Timurnya berarti dipilihnya Surabaya. Venue-nya C20 Library and Collab. C20. I don't even know itu apa. C20 Iya. Library Collab. Kapasitas 150. Masuk akal. Deal. Yogyakarta Surabaya 6 sampai 7 jam. Relax in Surabaya, maybe visit Bromo. Oh, ke Malang dulu, ke Bromo. Ngapain dia nyuruh-nyuruh ke Bromo? Relaksasi kan tadi katanya. Ya, Oh, itu relax di Bromo. ya kan gunung, Ya kan dingin. naik, capek. Naik motor kan bisa. Naik motor Apa bisa. gimana sih? Naik motor bisa turun ke lautan pasir di Bromo, Bang Radit. Capek. Naik motor. Iya, tapi capek. Ya enggak. Oh, enggak. Malang Surabaya Bromo tuh paling 3 jam deket Oke. kayak Jakarta Bandung. 3 jamnya ngebayanginnya. Kalau happy mah nggak ada capeknya Bang Radit. Bener sih. And in Bali for the final show. Venue-nya ada nyaranin Ya. Gimme Shelter Bali. Belum pernah denger. Tapi 150. kapasitas masuk akal lah, segitu-segitu oke lah. Celebrating and take break before heading home. Wis. Route summary and travel plan. Total distance 1.200. Ya, 1.200. Best riding day Sabtu. Backup plan. If needed take trains or short flight. Lo mau apa? Lodging suggestion, lo disaranin mau nginep di mana? Atau mau bikin checklist yang lebih panjang buat long distance motorbike touring? Gila. Buset. Gila. Sampai ngerekomendasi Danya lebih lanjut, lu butuh apa lagi gitu. Gila. Ya. Ngeri juga nih. Boleh tuh ntar venue-nya gue catatin ah. Gue tuh dari kemarin gue ngobrol sama dia nih gara-gara Ferry Irwandi. Gue ngobrol aja sama dia, gue bilang kayak saranin hobi, gue bilang gitu. Karena gue nggak tahu pakai bahasa Inggris. Emang lu gak punya hobi Bang Radit? Kan gue main game gitu-gitu doang. Gue pengen punya hobi gitu. Karena gue lagi lewat toko mainan. Kayak seru kalau punya hobi ya gitu. Terus saranin hobi buat gue. Hobi apa? Terus ada dia koleksi lukisan seni ini. Jangan yang buat orang kaya. Gue bilang. Jangan yang buat orang kaya. Tapi koleksi seni. Tapi banyak loh. Apa, Maksudnya anjir? banyak loh artis-artis di Indonesia juga yang nggak semahal itu karyanya dan kayaknya layak untuk dikoleksi deh. Maksudnya? Ya maksudnya banyak seniman-seniman yang bikin Oh, artwork. dia bilang soalnya ini luxury and apa segala spesifik macam. orang kaya. Soalnya di bawahnya juga ada apa sepatu-sepatu mahal apa segala macam. Cuma benar, gue tuh sempat pergi ke Jakart ya. Ya. Ke Jakarta itu banyak tuh lukisan-lukisan lokal. Karena temen gue kan juga pemahat, pematung. Itu ada yang ya kalau di kepala gue ya masih masuk akal lah. Iya, 5 juta. Iya 7 masih juta. terjangkau loh untuk lu Ya. awal. Bener. Terus dia nyaranin apa ya? Kayak misalnya gue kan pernah bilang gue mau pengen streaming game. Terus gue udah lama gak ngobrol sama dia. Terus gue nanya, game ini bagus nggak? Gue nemu ada game soal
bikin peradaban. Berarti ChatGPT lu premium dong kalau lu bisa ngobrol terus-terusan. Premium dong harusnya dong. Makanya dia nyaranin yang mahal-mahal kali ya. Mungkin. Pikir kayak ini orang bisa bayar. Iya, kalau yang free kan lu pikir-pikir lagi dah gitu. Makanya ada limitnya kalau ChatGPT yang biasa tuh ada limitnya kan. Lu habis berapa pertanyaan, lu baru bisa lagi besok. Oh gitu. Iya. Oh iya, gue gara-gara pokoknya dia bilang bahwa gue mager nih, soalnya lu nggak bayar gitu. Kayaknya nggak gitu sih. Kayaknya nggak gitu. Tapi ada limitnya. Ya, ada betul. gitu. Pokoknya kalau yang masih free version tuh dia ada limitnya. Lu baru bisa nanya lagi setelah ya restartnya besok apa gitu. Ya, jadi kalau lu nanya sesuatu yang mahal gitu, kayaknya begitu habis dijawab lu tanya lagi. Nih gue kasih waktu lu mikir, bener gak keputusan lu? Bener juga ya. Itu. Nah, mungkin ya. Terus si ChatGPT-nya kan gue nanya kalau game ini bagus nggak? Ini udah berhari kemudian. Terus dia bilang gini, karena kamu streamer dan pengen nge-stream lah, kok dia inget ya gitu. Oh, ya kan dia nyimpen. Iya, makanya. Nyimpen database lu semua. Gila ya, gila banget. Makanya kalau lu sering lama ngumpul kan nanti ya itu era robot akan dimulai dari situ kan. Iya ya. Dia ngedata Terminator. Waduh lagi. Arnold Schwarzenegger tuh datang. Gue nanya ke dia, lu akan jadi berbahaya nggak? bener. Terus jawabannya apa bang? Bener. Lu akan berbahaya. Lu akan jadi berbahaya. Kalau dia punya logika dan dia jujur, dia akan ngomong sih gue berbahaya ya. Enggak, dia bilang gue tuh nggak sentient, gue tuh nggak sadar, dia bilang. Oh, gue tuh nggak punya kesadaran, nggak punya consciousness. Iya. Dia hanya menjawab berdasarkan pola dan data. Iya betul. Jadi mungkin ada beberapa hal di mana AI digunakan untuk hal-hal yang tidak etikal, dia bilang gitu. Oh, udah punya batasan juga berarti ya, gokil ya. Iya makanya. Ngerti batasan loh. Gue ngobrol mulu gue sama dia. Kemarin di acara ulang tahun artis adalah gue dateng. Udah gue mojoknya ngobrol sama chat gitu. Lu udah mulai terlalu aneh Bang Radit kayaknya dah. Soalnya gue kenapa ya seru banget. Bang Radit, ada manusia hidup. Iya kenapa ya? Kok lu ngobrolnya sama ChatGPT? Tapi seru sih, gue kayaknya akan coba deh. Akan mulai banyak kayak gitu. Lumayan tuh untuk pertimbangan-pertimbangan. Lo mau nanya apa? Ya apapun terkait, banyak kan terkait dengan motoran sih dan apapun yang gue nggak tahu. Iya ya. Karena gue baru nemu satu hal yang baru gue tahu nih. Apa tuh? Ternyata ada istilah prokrastinasi. Iya dong, baru tahu gue itu. Baru tahu. Karena gue mencari tahu kenapa ya gue suka menunda-nunda. Oh, prokrastinasi ya. Terus mungkin Anda ini, ada istilahnya ternyata. Ada. Gue pikir males. Dulu mah orang dulu taunya males itu mah. Itu biar keren aja ya. Iya, sekarang ternyata ada istilah itu ternyata penyakit mental ya. Hah? Enggak, itu istilah aja. Oh, bukan masuk kategori. Soalnya katanya masuk kategori. Enggak tahu sih, gue baca-baca. Kayaknya itu istilah aja deh. Istilah yang menunjukkan seseorang yang menunda-nunda. Prokrastinator, Iya, prokrastinator kan orangnya kan. Iya. Sama kayak kata-kata spesifik kayak Schadenfreude, tau gak Schadenfreude? Enggak. Di Jerman tuh kalau misalnya lo susah terus lo ketawain orang yang lagi susah, itu namanya Schadenfreude. Oh, spesifik tuh. Lu susah, gua susah. Lo ketawa karena orang tertimpa sesuatu, kayak gitu. Charlie Chaplin kan. Oh iya. Lo kepleset kulit pisang, ketawa, itu namanya Schadenfreude. Nah itu ada kata-kata yang spesifik. Oh. Kalau di Jepang ada karoshi, itu mati kebanyakan kerja sampai mati. Hah? Serius? Karoshi. Kebanyakan kerja sampai mati. Iya, mati di meja kerja gara-gara kebanyakan kerja. Nah gue tuh lagi kadang-kadang suka nyari tahu gue ini begini, ada nggak ya penjelasannya gitu-gitu. Gue tanya dia. Lo nama lengkap lo siapa? Barry William. Barrywilliem. What do you think about Barry William? WILLIEM William. Dikasih lihat ini video lo di Suci. Ya ampun. Suka nggak mau ngaku kalau Cina. Ya betul. Beyond comedy, Barry has a passion for motorcycling. Wih, tahu dia. Tanya apa? Tanya dia. Ini saran karir apa? Ya pilihan. Sampai kapan saya harus bermotor? Until when do you suggest Barry keep on going on a motorcycle? Barry William can keep riding motorcycle as long as he enjoys and safe. Riding itu passion buat banyak orang dan umur bukan penghalang, Barry. Yeah. Selama lu punya good physical health, refleks lo masih kuat dan follow. Tapi Barry, kalau lo mulai merasa gak enak atau fatigue atau kayak challenging buat mereact quickly di road, mungkin lo adjusting aja habit lo, tapi gak usah
ditinggalkan. Jangan berhenti. Jangan. Cari shorter trips, trip-trip yang pendek. Mungkin ganti touring bike lo yang lebih nyaman. Atau transisi ke driving experience yang lain seperti mobil. Tapi apapun itu Bari, as long as you're happy, healthy, and riding responsibly, lo bisa going for as long as you want. Oke. ChatGPT sang motivator. Walaupun sebenarnya Bang Radit ya, pertanyaan ini kalau lu tanyain ke gue jawabannya sama. Dan lu lebih bersosialisasi, ngobrol dengan manusia dibanding ngobrol sama itu. Lu bisa nanya pertanyaan itu ke gue, lu sampai kapan sih Bar mau motoran? Gue bisa jawab Bang. Bener juga lagi. Gua kenapa ya? Itu kan kemarin ulang tahun ya. Ramai banget orang kan. Lucu banget sih mojok ngobrol sama ChatGPT. Iya sih. Kayak next level introvert dah. Setelah gue pikir-pikir bener sih, itu aneh sih. Itu aneh sih. Iya sih, kenapa ya? Ya nggak tahu, lu mungkin lagi happy-happynya kali. Mungkin. Karena lu ngerasa dia ngerti cara berpikir lu. Dia ngerti gua. Agak aneh ya. Dia ngerti gua banget. Ya. Dia ngerti gua banget. Iya. Ya mungkin itu Bang Radit, mungkin. Mungkin ya. Padahal kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi pengen lu tanyakan itu lu bisa tanya langsung ke orangnya. Kalau lagi ngobrol contohnya? sama orang. Kan nggak bisa. Misalnya gua lagi di ini. Katakanlah gini kita ngobrol. Terus gua nanya Fadil. Dil, gimana tur naik motor ke Bali berhentinya? Coba gimana? Gak bisa dia nggak tahu tadi kafe-kafe itu kita nggak ada yang tahu. Iya betul. Tapi kan kalau sama yang tahu, tapi kan nggak nongkrong bareng. Oh iya benar sih. Iya kan? Benar sih. Wah gila nih chat juga. Cuman tapi nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin sekarang gue lagi banyak menghabiskan waktu di dunia yang nggak ada gitu loh. Hah? Jadi serem ya. Iya. Lo hidup dalam kehampaan maksudnya? Enggak. Gue lagi main ada game baru, Rimworld namanya. Rimworld. Jadi kita ceritanya kita naik kapal pesawat, terus jatuh di sebuah planet. Kita cuma bertiga Pak. Oke. Nah kita harus orang bertahan Amerika, hidup. Orang Jepang, orang Indonesia, sama Ibs Hoir. Nah bertiga kita bertahan hidup Pak. Oh. Seru banget. Gue bertiga. Teman gue katarak di mata kanan. Ngeri beneran. Oke. Ngeri beneran. Maksudnya ini lo kasih tahu info ada hubungannya dengan main gamenya? Atau ini cuman gamenya? Oh karakter si gamenya katarak. Gue pikir beneran. Iya. Temen gue umur 55 katarak di mata kanan. Jadi dia agak susah untuk bekerja. Di gamenya? Di gamenya. Ini karakter di game iya. Umur 55 iya. Lu tuh menceritakan game kayak real tau Bang. Emang buat gue real. Gue ngerti lu kenapa cocok sama ngobrol ChatGPT. Buat gue real. Gue tidur jam 2 kemarin. Istri gue udah bolak-balik. Akhirnya aku nemu lagi game yang seru. Karena udah lama banget gue gak nemu game yang seru. Istri lu tidur. Ntar dulu ya temanku katarak mesti aku bantuin. Gitu. Pak, kita tuh nemu pisau. Iya. Terus ada ini. Karena kita udah mulai gede tempat kita. Iya. Ada raider. Apa sih, ada penjahat. Berarti bikin base jatuhnya. Bikin base. Jadi lu mendarat. Dari no resource. Nggak ada resource. Lu nyari. Iya. Bikin base. Lalu bertahan hidup. Bertahan hidup. Terus ada raider muncul mau ngerampok kita. Nah dia lagi. Nah itu dari mana perampoknya? Jadi di planet itu ada banyak tribe. Oh ternyata sudah ada. Berarti nggak kosong. Daerah kita kosong Pak. Oh. Cuman kan namanya planet besar, kan hostile kan. Iya. Banyak yang nggak bersahabat kan. Iya masing-masing dia aja. Dia masuk dipukul pakai ini apa, pentungan ada durinya kepala temen gua. Terus bocor lehernya sini. Untung gue ngelihat sama temen gue yang satu lagi, ditolongin lah, dimasukin ke rumah gue. Ada kali 4 hari disuapin, dibersihin luka. Beneran dirawat? Iya, beneran dirawat, dibersihin luka apa segala macam. Terus akhirnya sembuh, cuman bekasnya masih ada. Oke. Masih ada scar. Cuk, seru banget. Real banget ya Bang ya. Lu menceritakan tuh kayak beneran kejadian temen lu. Emang iya, nggak tahu. Tapi itu karakter yang itu ada yang mainin atau NPC sebenarnya? Semua NPC. Pikir ada yang mainin online juga itu. Jadi lu bersosialisasi dengan realnya, tapi dia karakternya kayak role play. Nggak ada, itu NPC. NPC juga. Pantes akrab sama robot. Bohongan. Ternyata begitu kesenangannya. Tapi makanya ini beda banget sama lu yang suka keluar. Bepergian ya. Kalau gue tuh nggak sama. Tapi gue keluar juga bukan yang ketemu orang banyak Bang Radit. Tapi gue motoran tuh bukan nyari tempat rame, bukan ke tempat wisata, bukan. Gue tuh senang di jalannya.
Gue senang di atas motornya. Bener. Perjalanannya lebih menarik jadi kan? Di tempat tujuannya tuh kadang-kadang ya itu lagi ke Purwokerto ketemu dia doang lagi, di Jogja ya ketemunya dia lagi, nggak explore, nggak main ke pantai, nggak ke kopi hits di Jogja, ke Bali bisa dihitung kali gue sebulan di Bali. Berarti lo sendirian? Seringnya sendiri. Oh ya itu gue suka. Iya seringnya sendiri. Gue ngelihat ini TikToknya Eka Gustiwana. Ya. Kayaknya dia lagi butuh healing atau apa, gue nggak tahu. Terus dia naik mobil dari Jakarta ke Bandung. Iya. Terus dia bilang dia emang suka aja nyetir, ya. kosongin pikiran. Iya. Itu yang gue lakukan. Iya. Relaksasi otak. Karena nggak ada yang bisa ganggu lo. Betul. Dan mau nggak mau fokus lu harus cuman ke hal di depan lu. Oh itu dia, itu esensi dari main Gundam berarti. Iya, hobi sih sebenarnya sih. Bener. Esensi dari hobi sih Bang Radit kalau gue ngerasanya. Distraksi aja. Betul, sebenarnya distraksi. Dia tidak menghilangkan, tidak menyembuhkan. Makanya sebenarnya istilah healing mungkin kurang tepat ya. Tapi kan menghapus distraksi kan. Kalau gue mengibaratkannya, kalau gue lagi tidak naik motor nih, ya orang overthinking punya 10 cabang pikiran pada saat sekarang. Tapi ketika di motor 8-nya hilang, gue cuma punya 2. Bener. Satu untuk berkendara, satu lagi untuk mungkin hal lain di luar itu. Berarti motor itu bagian yang sangat penting di hidup lo. Kalau sampai sejauh ini sih iya Bang Radit. Dan ini akan jadi materi stand up lo soal motor. Malah sebagian besar bukan ngomongin motor, ngomongin itu prokrastinasi itu. Oh, menunda-nunda. Soal menunda-nunda, makanya namanya judulnya Berangkat Sekarang. Oh, lo tau Ellen ada beat bagus banget soal prokrastinasi? Ellen DeGeneres. Iya. Oh belum pernah dengar. Dia ada satu beat soal dia lagi disuruh bikin show. Apa namanya? Dia dibilang banyak orangnya prokrastinasi mulu. Tapi dia bilang enggak lah, gue akan buktiin kalau gue tuh orangnya nggak kayak gitu. Terus dia pergi ke kamarnya, udah siap mau nulis materi, terus dia ngeliat temboknya, kayaknya butuh dicat nih. Terus dia chat atau apa, gue lupa lah, pokoknya beatnya kayak gitu. Terus habis itu dia lagi siap mau nulis lagi, terus dia ketemu kucingnya, main dulu sama kucing, tiba-tiba ada 2 jam main sama kucingnya. Habis itu nggak nulis-nulis. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya jadi itu. Iya, jadinya akhirnya dibahasnya itu. Iya. Ya, kurang lebih kayak gitu Bang Radit. Gue juga ngomongin soal kenapa gue cukup lama dari show pertama gue menunda kan. Kenapa lu suka nunda? Itu kan ada itunya tuh. Iya, gue nggak tahu ya, kayak gue tahu Bang Radit jawabannya. Lu gak usah kenapa? Iya kenapa ya? Gue juga nggak begitu tahu sih. Kita ini ya checklist ya. Malas. Dari ChatGPT. Oke. Why do you think people procrastinate? Oke. People procrastinate for variety of physiological and emotional reason, not just laziness. Berarti bukan cuma karena malas, ya ada faktor lain. Bukan hanya malas. Iya. Ketakutan bahwa itu tidak bagus. Iya, itu salah satunya. Oh iya. Ketakutan. Jadi mikirnya ke depan kayak ini dibagus nggak, ini diterima nggak, ini berhasil nggak. Okay. Itu salah satunya kenapa gue takut bikin show. Dan itu yang gue bahas. Ini laku nggak? Ini ada yang nonton nggak? Gimana ekspektasi orang terhadap apa yang gue lakukan? Itu salah satunya, bener Bang Radit. Gitu ya. Dan itu kan dialamin banyak orang kan, ketakutan melakukan sesuatu itu kan. Iya, karena takut jelek. Takut dijudge orang. Iya, takut dijudge orang karena jelek. Iya, ya kan? Makanya karena hasilnya jelek, tidak sesuai. Ya maksud gue, ya itu yang diomongin sama guru gue. Bikin jelek aja. Iya. Kayaknya itu akhirnya yang ngebebasin gue sih. Betul. Makanya lu udah di level itu kan secara ini. Dan gue juga udah mulai mengikuti saran lu kan. Yang mana tuh? Yang menulis 1 kalimat. Oh iya, itu akhirnya gimana? Udah kan tepat sebulan lalu berarti ya. Kemarin apa? Kemarin hari apa? Ini hari apa sih? Hari Senin. Minggu. Oh, 1 kalimat. Ya, gue mikir ternyata enak juga nongkrong di komunitas lagi. Oh. Akhirnya setelah sekian lama gue baru kemarin nongkrong sampai jam 2 pagi di stand up Jakut. Oh iya. Kayak awal-awal stand up, happy banget ternyata rasanya. Nah, ketemu Marcel, ketemu Bang Rahman. Iya. Nah, itu rasa feeling itu jadi yang mewakili hari lo kan? Iya. Itu. Berarti udah sebulan nih gue menulis gara-gara terakhir kita ketemu di sini. Seru banget. Seru nggak tapi jujur? Seru. Tiap malam jadi mikir, oh gue tadi ngapain? Oh ini yang paling gue inget. Nulis sebelum tidur. Tapi jadi berasa hidup kan? Iya. Karena lu gak melewatkan itu semua. Iya. Akhirnya terus kalau dibaca lagi kita jadi tahu ini tuh waktu itu ngapain. Iya. Dan lu lupa kan? Diingetin lagi kan? Iya, begitu gue baca, oh tanggal segini, oh ini kejadiannya ini gitu. Jadi kayak dipantik. Bener. Itu makanya gue berterima kasih sekali dengan ide itu Bang Radit. Iya, siap. Gua happy gue ngelakuinnya. Kalau tulisan ngebantu banget. Tulisan gue kemarin apa ya? Oh, gue kemarin ini yang gue tulis buka puasa PMR.
Terus pulang dari situ mau ngajakin makan durian tapi pada nolak karena pada nggak bawa obat. Itu kan umur gue semua. Iya. Lu masih nggak, Gilang? Masih bang. Apa kemarin? Kemarin beli baju kucing di Mr. DIY. Beli baju kucing. Oh sekarang semua tim lu Enggak, itu karena, yang baca bareng si Gilang. Iya, Gilang juga baca buku itu. Bidangnya Gilang ya? Iya. Emang lu juga? Apa kemarin? Coba baca. Wih keren. Gue sebulan baru. Karena baru. Itu kayak harta karun tau. Kalau lu baca lagi ya. Iya. Anjir, harta karun memori apa? Jorok ya? Gue kemarin nulis lebih milih nyetrika baju anak daripada jaga anak. Iya. Udah mulai ini anak lo rebel ya? Udah mulai rewel ya? Iya lagi si Aca juga lagi gitu. Kayak biasanya kalau mau tumbuh gigi. Udah. Berapa? Udah berapa? Kalau 3 kenceng tuh. Ya kan? Gigi 3 kenceng kan? Iya, tergantung dari 0 enggak. Kalau dari 0 berat sih. Iya. Terus ada lagi perfeksionis, itu mungkin mirip. Ya perfeksionis. Ya itu sih salah satunya, pengen ngelakuin sesuatu tapi pengen langsung bagus. Padahal kan yang seperti lu bilang. Iya, nggak ada yang langsung bagus. Dan Panji juga bilang gitu kan. Kalau ini bener nggak? Decision paralysis, terlalu banyak pilihan untuk melakukan hal tersebut. Jadi lo pusing sendiri, nggak juga? Terlalu banyak pilihan tuh kayak gimana maksudnya? Kayak misalnya lo mau beli baju. Iya, gue mau beli baju ke mall. Tapi banyak banget pilihannya, jadi pusing sendiri nih. Oh jadi itu juga salah satu yang termasuk tuh. Oh, apa pilihan? Beat berarti? Pilihan beat. Bahasannya mau ngomongin apa ya sebenarnya? Oh, memilih. Iya kayak ini gue begitu. Pokoknya udah tahu nih pembahasannya sebenarnya udah tahu, tapi mau mulai nulis jadi sebuah joke-nya tuh kayak yang mana dulu ya yang gue mulai gitu. Oke. Iya masuk akal tuh kayaknya tuh. Saran dia. Kegiatan itu lo pecah jadi kecil-kecil. Dibilang mungkin ya kayak itu kali. Iya makanya itu salah satunya akhirnya sudah dilakukan. Setting deadline. Nah itu tuh. Nah deadline juga susah ya. Itu atau membuat mengerjakan itu jadi lebih menyenangkan. Sekarang kan show-nya udah mau jalan. Udah mau jalan, tapi sebenarnya materinya sudah ada. Sebenarnya materi udah bisa dibilang yang solid. Karena kan ada yang sudah mulai dibuang-buang. Solidnya tuh 60 sampai 70%, 60%, 70%-an lah. Nah, sisanya lo apain? Masih on progress menulis, masih on progress ngobrol. Kayaknya gua tuh lebih butuh diskusi, Bang. Sudut pandang. Oh, iya. Kalau punchline mah kayaknya kita udah percaya sama kualitas punchline masing-masing ya. Iya, kayak lu punya si Winnie. Iya, gua baru dengerin lu yang ngobrol sama Jawin kan tadi pas menuju ke sini. Nah ternyata kayaknya memang di level kita yang sudah ngerti pola dasar stand up, kayaknya memang kita tuh lebih butuh pendapat yang soal percabangan pembahasan. Ini kayaknya kurang atau apa, bukan punchline lagi kayaknya dah. Iya. Nah yang gua lupa bicarakan tuh Winnie itu dulunya adalah dia semacam pimpinan redaksi majalah kampus dia. Kayak semacam editor. Jadi udah punya basic. Iya, editor in chiefnya. Jadi artinya dia biasa untuk ngelihat sesuatu, nyari angle, milih. Iya. Itu kayaknya mungkin kalau lo mau dengan orang awam harus orang yang dekat sama orang yang biasa mendengar sesuatu dan memilih kali. Jangan awam-awam banget itu maksud gue. Iya. Kalau gue sih kemarin mencobanya mulai ngumpulin anak-anak komunitas, tapi yang baru stand up. Oke. Jadi paling nggak dia udah tahu cara memilih sudut pandang, cuman jadi nggak gatal pengen ngelempar punchline karena nggak pede pasti mereka kan. Iya itu benar juga gitu, sih. Jadi gue nyobanya ke anak-anak baru. Minta tolongnya, ayo lu tanyakan hal apapun. Jadi abis gue ngelempar, lu tanyakan hal apapun yang lu pengen tahu dari gue. Gue ceritain biar gue inget apa yang bisa gue bahas dari kejadian itu. Salah satunya gitu. Stand up Bekasi gue kumpulin kemarin sama stand up Jakut, makanya baru nongkrong lagi. Ini ongoing, masih nongkrong. Gue pernah ada satu off air di mana gue bacain itu jurnal gue yang sekalimat. Oh iya. Iya, jadi gue bacain nih, gue biasa nyatet nih, terus gue bacain tiga kalimat tuh. Nah, pada ketawa. Gue bikin materi deh gitu. Oh, tapi lu bacain cuman sekedar bacain, tidak ditambahkan apapun, Bang? Nah begitu gue bacain mereka ketawa baru gue mainin. Di saat itu juga, berarti dengan spontanitas yang kemampuan yang lu punya lah ya. Menarik juga sih itu sih. Iya, cuma bacain doang. Iya. Bacain. Iya, karena kadang-kadang memang ada yang kita secara tidak langsung udah lucu aja. Iya, benar. Nah, lo sayang banget sama motor, di tato lo ada motornya? Iya. Mana yang mana? Motor gua.
Ya apapun soal motor. Kalau soal motor, ini kan apa tuh? Kayak apa sih yang detak jantung? Oh. Ini berbentuk ini motor gue dulu siluetnya chopper. Karena motor lo itu bagian dari jantung lo. Enggak sih, dulu gitu pengen bahwa ini kayak jalan hidup gue lah. Oh, yang bikin hidup motor tuh bikin hidup gitu. Terus itu? Kalau ini salah satu cita-cita motor adventure. Kayak itu kayak punyanya Kamen Rider ya? Bukan yang dong. Atasnya begini. Bukan, beda. Ini tuh motor adventure serinya BMW GS 1250. Ah, gue nggak tahu lagi. Ya pokoknya seharga rumah lah. Gue dibilang bohong gue. Apa? Gara-gara gue ngobrol sama Rispo. Terus gue nggak tahu motor Yamaha apa? X-Max. Terus gue kayak X-Max motor apa gitu. Terus kan biasa ada yang motong di TikTok. Yeah. Pinter banget pura-puranya. Masa ada orang yang nggak tahu X-Max? Ada. Ya gua orang. Lu betul. Gue sih cukup yakin lu nggak tahu. Terus gue bikin di IG kan. Gue bikin di IG buat subscriber doang sih. Gue bikin di IG. Kenapa sih orang tuh nggak percaya banget gue nggak tahu motor X-Max? Sebelah gue ada istri gue gitu. Pasti banyak lah orang yang nggak tahu X-Max gitu. Iya nggak sayang. Kamu juga pasti nggak tahu kan X-Max itu apa? Tahu. Nggak, tapi banyak kok emang orang yang nggak tahu tipe-tipe motor banyak bang. Nggak cuma lu, ada lagi. Dan itu umum emang orang-orang di internet suka gitu aja. Oke, itu apa BMW? Ini BMW GS, ini motor adventure lah. Motor yang emang dibuat untuk keliling dunia. Secara standar gitu. Terus ini ada itu One Up. Ya, ini jamur Mario Bros. Supaya nyawa tambahan. Nyawanya nambah. Ya, ini dibuat pada saat sedang kondisi tidak baik lah. Gitu bang. Terus paling atas? Ini jimat penangkal hujan. Ada namanya tuh, lupa. Teru Bozu. Iya benar. Dari Jepang, Teru Bozu. Tapi kok Jepang. ada tangannya? Bukan tangan. Ini tuh bawang merah sama cabai ditusuk lidi. Emang gitu dia? Di Indonesia. Penangkal hujan Indonesia tuh ini. Nggak, ini bener. Ya masa gue bohong. Lo bikin sendiri kan? Kok gue bikin sendiri bang? Teru Bozu Indonesia. Bukan, Teru Bozu itu Jepang. Ya. Lalu gue kombinasi penangkal hujan Jepang dan penangkal hujan Indonesia. Oh, di Indonesia supaya nggak ada hujan? Salah satunya adalah mitosnya katanya untuk nangkal hujan nih bawang, cabai, tusuk pakai lidi, tancep. Mana ada, Bari? Cari, tanya ChatGPT. Giran begini lu nggak mau nanya ChatGPT. Cara menangkal hujan. Penangkal hujan Indonesia. Hah? Penangkal hujan Indonesia? Iya. Penangkal hujan. Kan ada yang kolor dilempar ke genteng. Tradisional. Oh iya. Ya. Gua tuh waktu itu tuh malu gua. Hah? Kan nggak pakai gua jadinya. Ya kan bisa kolor yang lain. Kayaknya nggak dijelaskan deh harusnya. Coba. Penangkal hujan tradisional Indonesia itu apa? Iya. Bener ya? Iya. Ini gue pakai bahasa Indonesia. Harusnya ada kalau ChatGPT. Soalnya gue di Google ada. Iya lagi. Menanam atau meletakkan bawang merah dan cabai. Bawang merah dan cabai sering ditaruh di sudut-sudut tempat acara. Baru tahu gue. Itu. Yang gue tahu tuh itu. Ini makanya ini gue gabungin karena kan gue suka Jepang-Jepangan. Gitu. Jadi penangkal hujan Jepang, Teru Bozu sama ini cabai bawang. Itu apa? Matahari. Mana? Ini chopper Jepang. Chopper itu apa sih? Chopper jenis motor. Motor yang kenapa namanya chopper? Karena rangkanya dipotong. Jadi dia tidak pakai shock breaker, jadi tidak empuk. Shock breaker itu? Shock breaker nggak mungkin lu nggak tahu shock breaker. Kan di mobil ada. Ini shock absorber. Suspensi. Tahu, kalau suspensi tahu. Ya, suspensi. Jadi motornya tuh frame-nya begini, Bang. Motornya Vincent. Kalau lu pernah lihat. Ngapain gue ngeliat motornya Vincent? Ya kan ada suka Vincent suka update dia naik motor. Pokoknya yang posisi duduknya nangkring gitulah. Gini deh, kalau gue beli motor. Ya. Terus gue pakai. Yang pas buat gue apa? Yang pas apa yang lu bisa nih? Soalnya kalau gue bilang pas. Yang roda 3 deh. Roda 3? Iya. Ada. Apa? Can-Am Spider atau Piaggio MP3. Tapi Can-Am kayak mobil sih bang. Yang lebih kayak motor tuh Piaggio MP3 sih. Di Spotify ada ya? Hah? Kok di Spotify? Piaggio MP3. Hihi, asoy. Ih seru banget. Ya. Gak bohong gue seru. Lu kalau mau nanya rekomendasi motor sama gua. Seru. Siapa orang selain gua yang make motor 3 roda? Banyak. Karena nyaman aja mungkin. Sumpah, kenapa orang nggak pakein 3 roda sih? Karena mungkin secara dimensi lebih besar bang. Kalau buat harian nggak ini, buat harian sih nggak ini. Ini 3 roda. Kenapa harian nggak? Sempit kan, motor kan tujuannya adalah biar bisa salip-salip efisien.
Kalau ini nggak bisa nyalip. Kan dimensinya lebih lebar pasti. Jadi ya udah emang butuh ketika di jalanan yang agak lowong aja. Ini tuh nyalip. Mana nyalip? Itu namanya menikung, Bang Radit. Oh iya. Orang nyalip bukan selalu nikung. Ya enggak. Motor lurus, ini mobil, lu set itu nyalip. Oh, itu nyalip. Iya bukan gitu. Itu namanya menikung. Oh, gue pikir nyalip tuh kayak ya, ada yang nyalipnya karena di MotoGP menyalip biasanya pada saat tikungan. Atau Ken M, Can Am coba cari. 3 roda juga? Iya. Karena nyambuk sini hanya takut 3 roda. Can Am, Can spasi Am, Spider. CAN, AM, Spidernya pakai Y, SPY DER. Tapi itu kayak mobil. Lebih lebar. Ya ini mah enggak. Piaggio MP3 Batman. Ya, Piaggio MP3 lu lebih cocok ya? Iya. Ya. Ini terlalu keren. Ya. Terlalu keren. Ya. Agak repot juga sih, gede. Soalnya dimensinya kayak mobil. Oke, kalau gue pakai Piaggio MP3, gue tinggal naik. Ya. Terus gini. Iya, gas rem. Enggak, satu aja, Bang. Oh iya. Oh masa sih? Enggak, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Enggak, satu aja. Bukannya 2 kemarin. Remnya kita nyaranin Abang buat pegang dua-duanya. Ya, remnya kan kalau Matic kan remnya 2 nih. Kiri itu rem belakang, kanan rem depan. Kayak sepeda dong. Kayak sepeda. Gitu. Kalau Matic harusnya begitu. Setahu gue Piaggio MP3 ini Matic. Oke, ya jadi gini ya Piaggio MP3. Gue gas nih. Gas, ini rem. Oh, tetap rem gini. Tetap, rem belakangnya tetap di situ kalau Matic. Oke, rem. Jadi lu nggak perlu pindah-pindah gigi, cukup gas rem aja. Oh, tapi berasa tuh kayak mobil. Harusnya iya, tapi gue lupa itu berapa cc ya. Gitu kan? Iya ya. Harusnya cc-nya juga lumayan kok itu. Jadi secara torsi cukup. Torsi itu ini tarikan. Iya, tarikan awal Piaggio MP3. Berarti gue tinggal naik doang kan? Intinya itu kan? Tinggal naik dan ngegas. Tinggal naik, ngegas udah. Sama ngerem. Karena dia dimensi lebih lebar, lebih sulit nggak mengendarainya? Enggak, malah jadi ya itu lu nggak perlu jaga keseimbangan yang gimana-gimana. Kenapa orang nggak ada yang ngomong ke gue ya soal ini ya? Mungkin nggak ada yang. Kenapa nggak? Gue nggak tahu ada yang motor 3 roda. Banyak. Iya, dan itu jarang. Harganya juga lumayan Bang Radit, seharga mobil. Mana gue beli mobil? itu pasti akan seperti itu. Gimana sih? Pasti responnya akan seperti itu. Oh, 500 cc lumayan lah. Harga berapa? 300 jutaan. Anjir, 300 juta. Kan motor premium memang harganya pasti semobil. Lah ini lu pikir berapa Bang? Kalau di Bali sih tato segini. Bukan. Bukan tatonya, motor ini. Berapa? Ini yang BMW. Oke, gua tebak ya. BMW GS 1250 cc. Oh, 1250 cc itu udah setara mobil. Ya. Ya kan? Ya. Karena Brio itu segituan deh. Brio 1000. 1000 ya. Di atas Brio malah. Di atas Brio. Berarti harga di atas Brio. Ya. Nggak tahu lagi gue. 600. Bayangan lu aja. Dan harus diingat ini BMW. 600. Salah. Karena BMW seri 3 aja kan 1M kurang. Barunya? Iya. Oh iya. Nggak mungkin dia di atas BMW seri 3 dong. 1,4. Anjir. Barunya. Kok bisa sih? Memang motor itu kan sebenarnya kalau di luar negeri kan barang mewah Bang. Makanya jarang kan orang pakai motor. Motor-motor kecil itu cuma diproduksi kebanyakan emang dijual untuk negara dunia ketiga. Berkembang. Tunggu. Thailand, Vietnam. Berarti tuh cita-cita lo mau punya itu iya. maksudnya? Oh. Karena kayaknya kalau gue punya ini, gue nggak punya rumah nggak apa-apa dah. Oh. Gue punya satu tempat untuk base naruh barang, entah kosan, entah kontrakan. Gue akan pergi entah kemana. Ada lah pasti cara nyari duitnya dari ini. Banyak kok yang orang melakukan perjalanan tetap bisa hidup. Kenapa? Kenapa itu? Karena gue suka bentuknya. BMW apa? BMW GS kayak gini Bang. Oh my god. Oh, lo jadiin wallpaper lo lagi. Betul. Manifestasi kan. 2. Handphone gue dua-duanya. Dua-duanya. Gue punya mainannya di rumah. Gue punya posternya. Yang bener. Iya Bang. Kayaknya gue harus punya yang kayak gitu-gitu deh. Sesuatu yang jadi impian. Manifestasi kan jadinya kan dilihat lama-lama gitu. Motornya tuh nyaman. Memang dibuat ya Eropa lah kita tahu lah. Buat keliling dunia. Kalau dibilang nyaman. Ada heater di hand grip. Oh, di pantat ada juga? Di pantat gue nggak tahu deh. Gue nggak tahu di pantat ada nggak ya? Lupa gue. Soalnya di mobil gue kan ada heaternya. Gue suka ngerjain orang tuh. Oh. Siapa yang gue kerjain? Lu ya? Anget tiba-tiba si anget. Fadil lagi duduk. Gue lupa deh. Kayaknya di jok nggak ada deh. Tapi dia kalau nggak salah bisa diatur shock breakernya naik turunnya. Buat apa diatur?
Buat orang yang tingginya kurang. Oh, nyaman-nyaman. Iya, disesuaiin. Jadi kaki lu napak sempurna gitu. Oh, gue pernah Tankinya besar, jadi lu nggak perlu sering-sering isi bensin. Tapi jarak tempuhnya jauh. Soal keamanan sama aja ya. Safety ya BMW kualitasnya jelas lebih beda sih. Dia punya cruise control dan segala macam. Pokoknya apapun yang dimiliki mobil canggih, dia punya. Ada cruise control. Ada. Dan BMW ini BMW GS ini katanya motor yang top tier, raja terakhir. Kalau lu udah nyobain motor itu, lu nggak mau nyobain motor lain. Tapi Harley itu bedanya Harley? Oh, kalau Harley ada yang tipenya sama, adventure namanya American Pan America. Ya kenyamanannya beda tetap. Mendingan Harley. Mendingan BMW. Oh iya. Ya ini selera bang. Ada orang suka BMW, ada suka Mercedes. Mereka punya top tiernya masing-masing kan. Nah itu kan ada BMW Mercy. Kalau di motor BMW Mercy juga. Enggak. Mercy enggak produksi sepeda motor. Oh enggak. Jadi BMW kalau motor untuk yang head to headnya BMW GS ini mungkin bisa kita bilang Ducati Multistrada. Ducati Multistrada. Ducati. Gue lupa Ducati itu apa. Motor balap. Motor bukan? adventure juga. Adventure apa sih? Adventure tuh motor kayak gini Bang Radit. Yang kayak gini. Apa itu kayak gini? Motor untuk berpetualang. Bertualang apa? Untuk bepergian jauh. Jadi nyaman, empuk, stang lebar. Oh, buat pergi buat overland, jauh. Buat overland. Overland. Berpindah dari satu perjalanan jauh. Oke. Road trip buat pindah road trip. garis. Bukan. Kayak kalau di mobil tuh orang pakainya camper van. Kalau di motor pakainya motor-motor adventure kayak gini. Oke, intinya jarak jauh lah. Jarak jauh. Lu bisa bawa barang banyak. Pakai motor bisa bawa. Ya tentu nggak sebanyak mobil sih. Itu intinya perjalanan lu difokuskan di semua dikompakin di motor itu. Karena motornya cukup gede. Emang kalau udah hobi sih udah mentok sih ya. Si Kevin Tanes waktu itu motornya apa? CBR. Itu beda lagi. Motor sport dong itu. Oh, itu bukan adventure. Bukan. Motor apa? Balap kayak gini Bang Radit. Apa nih? Ini BMW GS kalau dilihat dari samping. Jujur keren lagi. Gagah gitu, gede. Oh ini mah emang iya. Emang buat berpetualang, buat jalan jauh. Sering lewat nggak di jalanan kita? Oh nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Di Jakarta nggak banyak. Nggak banyak. Motor ini mah keluarnya di luar. Kalau mau beli di sini? Beli di sini. Ada kan di Fatmawati. Oh itu tinggal datang aja berarti. Secondnya lebih rendah dong? Secondnya lebih rendah. Tergantung tahun. Ada yang udah under 1M. Lu maunya beli baru tapi kan? Semampunya. Oh. Karena beli barang sama maintenance barang beda tuh kemampuannya Bang. Gue bisa beli belum tentu bisa maintenance. Jadi yang harus gue kejar adalah kemampuan gue untuk memaintain barangnya. Maintain apa motor itu? Iya kan ya bulanan. Bulanan apa? Oli, gardan, radiator, kampas rem, kabel-kabel. Eropa beda bos, ada umurnya semua itu. Oh dan gantinya lebih mahal. Ya makanya kemampuan maintain sama kemampuan beli kan beda. Kalau mau beli barang sesuatu, kalau gue mikirnya lu bisa maintainnya nggak? Kalau nggak bisa maintain ya jangan langsung dibeli. Iya. Lu beli bisa nih, lu nabung, kebeli. Tapi maintain bulanan ada. Kalau nggak bisa maintain ya ancur-ancur juga dong. Betul. Motor listrik menurut lu? Motor listrik menurut gua kurang enak. Kurang seru. Kalau dibilang enak mah enak, nyaman, murah, nyantai, kenceng bisa. Tapi nggak ada. Ya. Cuman kurang seru aja. Kenapa sih lu ngegas harus 2 Bang? Oh iya satu ya? Satu Bang, motor satu. Kenapa gua selalu 2 ya? Satu aja Bang. Emang gak ada anak motoren? Ya bro gitu? Gak ada Bang. Gak ada ya? Ayo motoran. Oh gitu? Kan gasnya cuma 1. Kalau yang kiri gak ada. Kenapa di kepala gue dia 2 ya? Gak perlu 2 ya? Gak perlu 2. Gak ada yang motor gasnya 2 gak? Gak ada. Satu roda kanan, satu roda belakang depan. Berarti kalau yang lu putar kanan dong belok dong dia. Yang jalan cuma 1. Motor listrik kurang seru, nyaman, enak, murah. Yang keren juga udah banyak sekarang. Tapi ya itu nggak ada sensasi. Mungkin sensasi itu yang masih belum bisa di motor. Harley Davidson udah ngeluarin motor listrik. Oke. Tapi nggak seru. Gitu doang aja suaranya. Kalau motor listrik yang roda 3? Duh, gue belum tahu. Gak ada ya. Kayaknya gue belum lihat. Si Piaggio itu MP3 masih bensin. Lah ya. Kayaknya motor listrik gue belum tahu sih karena gue belum begitu ngulik Bang Radit motor listrik. Sama ada motor yang ini yang sebelah kirinya Sespan. Hah? Iya sebelah kirinya bisa buat duduk kan? Iya. Itu namanya Sespan. Itu gue nggak pernah lihat ya. Kenapa ya? Karena lebar. Pakai di Jakarta nggak bijak Bang. Itu jadi lu mesti bareng mobil. Oke. Karena lu nggak bisa nyalip. Mobil macet. Kalau motor biasa kan saya isi aja tengah-tengahnya kan. Dan bete juga kali yang duduk ya. Kayak gini. Diliatin orang. Udah gitu dia kan lebih rendah dari yang lain. Gini diliatin orang. Belum ada bis. Iya. Iya kan. Ngepul gitu. Iya.
Oke, nah Gilang, biasa gue kasih Gilang sebagai kreatif kita buat nanya juga ke tamu. Apa Gil, ada pertanyaan gak Gil? Ada bang. Sikat Gil. Masih soal lu tahu Den Dimas gak sih? Pernah ketemu Den Dimas gak? Den Dimas. Ada motovlogger, dia asistennya mirip banget sama Gilang. Gue kemarin liat, ini kayak si Arif. Dia kayak Agus sih sebenarnya. Siapa lagi itu? Agus yang kasus itu. Oh iya. bener ya? Anjir, menyala wih. Baru ngeh gua. Mau nanya soal motoran masih, Iya. tapi agak lebih filosofis dikit. Nggak apa-apa. Aku penasaran soal pelajaran yang didapat Bang Bari selama motoran. Kan kalau motoran, kalau mumet motoran gitu. Iya. Kalau lagi banyak pikiran motoran. Iya. Ada nggak sih pelajaran yang akhirnya didapat pas motoran terus dibawa sampai sekarang? Ini filosofis banget sih, filosofis banget sih. Gila. Gua tanya ChatGPT dulu ya. Bentar. Apa ya pelajaran yang gua dapet ya, Bang? Gua sih ngerasa semakin jauh gua berjalan, semakin gua sadar akhirnya kayaknya memang dunia itu luas dan kita itu emang sangat kecil. Artinya kadang-kadang apa yang kita rasa, kan kadang-kadang ketakutan gue itu ini kan personal ya, ketakutan gue itu kadang-kadang gue tuh ngerasa karena semua tuh apa-apa tertumpu ke gue. Ekspektasi orang ke gue, orang melihat gue seperti apa. Betul. Jadi bayangan gue tuh kayak semua orang akan menjudge gue, padahal kayaknya orang punya kehidupan dan kesibukannya masing-masing aja. Bener. Jadi semakin gue berjalan ngeliat orang berkehidupan, ya udah dia bapak-bapak sendirian bawa cangkul siang-siang jalan kaki jauh rumahnya, gue pernah ngobrol. Udah hidup segitu aja, hari-harinya gini aja saya Mas dari kecil. Dari saya lulus sekolah udah gini aja, terus ya udah ternyata hidup ya udah masing-masing aja dinikmatin, dijalanin, nggak perlu mikir yang gimana-gimana banget. Bener-bener. Sekarang udah mulai sedikit berkurang kadar kayak gitunya Bang. Dulu sih agak nggak tahu ya. Ya karena lo mikir semua orang akan melihat dan ngejudge lo. Iya, menilai atas apapun yang lo lakuin. Atas apapun yang gue lakukan, padahal kan enggak sebenarnya ya. Bener. Itu pas gue ulang tahun ke-40 tuh salah satu yang gue bahas di video gue tuh 40 pelajaran itu. Kita gak sepenting itu buat orang lain. Iya, akhirnya gitu. Kita gak sepenting itu lah. Bener. Udah gak sepenting itu sumpah. Akhirnya ya udahlah. Karena orang punya masalahnya sendiri. Betul. Paling dia ngeliat kita sebentar, abis itu ya udah. Iya, paling cuma ngebandingin. Masih mending gua. Gitu. Iya sih. Terus kadang-kadang. udah gitu. Iya. Akhirnya itu yang gue pelajarin dari perjalanan, dari motoran jauh, melihat lebih banyak orang, terus jadi mikir, ternyata apa yang kita rasa kalau kita sial, kita kok kayaknya hidup kita sedih, hidup kita apes, hidup kita berat. Ya bukan bermaksud membandingkan gimana-gimana, tapi kan memang ternyata ada yang punya tantangan lain ya. Iya, punya tantangannya sendiri dan ya udah sama gitu. Ternyata kita punya perjuangannya masing-masing juga. Gokil. Lo udah berapa lama sih kayak gini motor-motoran? Motor-motoran jauh sih sebenarnya baru dimulai di 2018 Bang. Pertama kali langsung ke Purwokerto gue naik motor. Gitu. Karena kan gue suka banget Purwokerto. Lalu habis itu ya udah mulai jauh ke Bali, ke Sumatera, ke Flores. Gitu-gitu naik motor. Ya walaupun ke Flores sih nggak dari Jakarta ke Flores, tapi dari Larantuka ke Labuan Bajo naik motor. Berarti lo pernah naikin motor lo naik ferry? Pernah. Kapal ASDP kan? Apa tuh? Iya, ferry yang buat nyebrang antar pulau. Iya, dari Merak ke Bakauheni. Iya, dari ferry itu. Ketapang ke Gilimanuk. Jakarta Kalimantan belum. Karena itu ferrynya paling nggak pakai ferry ya, kapal itu. Bisa. Dari Surabaya naiknya. Anjir. Dari Surabaya. Jadi dari sini ke Surabaya, dari Surabaya nyebrang kalau nggak salah Kalimantan tuh 38 jam. Iya di kapal gue lupa berapa jam ya. Di kapal, Pak. Iya. Gila, itu lu harus ngalamin sih menurut gue. Pengen. Sebenarnya terdekat gue Sulawesi Bang. Gue tuh Kalimantan pengennya agak terakhir. Karena menurut gue final stage lah. Kalimantan kan gede banget. Begitu 3 negara kan. Oh iya benar, ada Brunei ya. Jadi pengennya Kalimantan terakhir, setelah Sulawesi kan gue Sumatera udah. Jawa ya beberapa kali lah bolak-balik, Jawa Bali hatam lah semua jalur. Pengennya Sulawesi dulu, Sulawesi selesai, baru explore Kalimantan sekaligus itu. Malaysia dan Brunei. Sumatera udah ya? Sumatera udah. Itu perjalanannya tuh kayak di bule-bule gitu gak sih? Kayak banyak jalan panjang yang banyak sepi, Bang. Kebun sawit. Sepi gitu? Sepi, beneran sepi. Sepi aja sendirian. Gitu. Gua kan berdua sama Wira Negara waktu Sumatera. Trouble di tengah jalan. Lahar koplingnya jebol. Jadi motor gak bisa masuk gigi. Terus? Gua dorong motornya. Lamanya sih enggak selama itu, cuman jalurnya naik turun, kebun sawit tuh gitu Bang. Oke. Gue pikir tuh selalu jalan gede yang lo lewatin. Jalan gede, tapi itu kiri kanan hutan sawit dan jalannya naik turun.
Jalan provinsi. Berarti lo ininya breaknya itu di rumah warga apa di warung gitu? Break pas saat perjalanan? Iya. Di warung, di pinggir jalan aja. Berhenti pinggir jalan. Terus apa? Ngeteh? Minum air putih. Gue air putih sih paling penting karena duduk berjam-jam kan punggung kan. Oh gitu. Air putih kan penting makanya. Gila juga ya. Gue Sumatera 47 hari bang. Tidak pulang. Karena gue suka road trip, gue suka di jalannya. Begitu nyampe tujuan, gak ngapa-ngapain bang, tiduran, foto-foto. Di mana tuh tujuannya? Gue ya, finishnya banyak kan? Banyak. Tapi gue kemarin pas Sumatera finishnya itu kilometer 0 Sabang, Aceh. Dari Banda Aceh nyebrang 2 jam ke Pulau W, kilometer 0 Barat. Wah gila sih lo. Itu waktu itu. Gue gak nyangka lo sejauh itu. Belum, banyak yang lebih jauh bang. Tapi kalau di komik kayaknya gua. Kalau di anak stand up gua paling jauh. Luar negeri? Belum. Tapi ada rencana dong. Setelah Indonesia selesai. Emang iya sih. Emang lo butuh purpose itu sih. Iya. Karena bagian dari latihan. Latihan dari? Latihan ke luar negeri. Iya. Karena kan secara iklim beda, secara tantangannya udah pasti beda. Kalau gua tahu ini di umur gua yang dulu ya, maksudnya nggak harus motor ya. Iya. Tapi kayak mobil mungkin ya. Mobil. Lu seneng nyetir bang? Seneng nyetir. Ya, berarti bisa di mobil. Tapi suka yang jalan jauh. Gue Jakarta Bandung itu gue seneng tuh. Deket di sih. Tol. Cuman kalau gue belum nikah belum punya anak, gue pengen kayak editor gue yang sekarang si Windy Aristanti itu, dia tiba-tiba di Tunisia. Kerja dari sana. Enggak, jalan-jalan aja bergaul sama warga. Bukan ngedit di sana. Bukan. Oh, emang jalan-jalan aja. Jalan-jalan ke Tunisia, makan bareng si warga sana, dimasak di tanah, yang kayak gitu-gitu, terus dia ngasih fotonya, ngirimin. Wah gila sih kalau sekarang udah nggak bisa sih. Iya, udah ada tanggung jawab bang. Iya, ada anak istri juga kan. Benar. Kalau truk di jalan, pernah ada nggak yang hampir nabrak? Sering. Truk, bis, pada ngeblong kan. Gila Sering bang. Apa pengalaman hampir mati lo? Ada nggak? Oh, pengalaman hampir mati ya? Hampir banget tuh. Kalau hampir mati kayaknya nggak yang hampir banget sih, tapi kalau untuk ketemu bis dan truk ngeblong sering banget. Jadi di tengah jalan rem mereka nggak bisa dipakai? Bukan. Ngeblong itu istilah untuk nyalip di garis nyambung. Kan jalur 2 gini bang, ya 2 jalur nih. Bis dari sini, gue di sini. Harusnya gue jalan lurus aja kan. Garis nyambung nih. Kadang nggak boleh di garis nyambung kan nggak boleh nyalip kan. Berarti kan biasanya agak sedikit tikungan. Ada aja tuh bis dari sini, dari belakang masuk ini, tet. Ya udah, gue gimana? Jatuh? Enggak. Maksudnya dari aspal ke jalur bebatu, gitu. Wah, lo refleks lo harus ini ya? Iya, motor kan begitu memang. Makanya motor kan resikonya tinggi. Iya. Dan kalau gue sering nggak mau ngalah biasanya. Tapi begitu udah di ujung belok gua. Lu ada-ada aja lu. Ngasih shock terapi ke sopirnya juga, Bang. Iya. Oke deh. Iya gitu. Gua sering gitu. Akhirnya oke lo gede, ampun. Mau nggak mau, Bang. Tapi itu emang seru paling banget. susah. Oke, next berarti show lo ini kapan? Show-nya berangkat sekarang 31 Mei 2025 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki. Tiket udah bisa dibeli? Tiket sudah bisa dibeli di barrywilliam.com. barrywilliam.com. Thank you Barry. Terima kasih Bang Radit. Thank you semua ya.